Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus masjid, khususnya Bapak Imam, Ketua Pengurus, Sekretaris, Bendahara, dan semua jajaran pengurus-pengurusnya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan tercatat sebagai suatu amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu para jamaah yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh, dan alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian Islam. Sholawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan sholawat yang kita lantunkan, kita nanti termasuk orang-orang yang mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita dan khususnya penduduk Provinsi Bengkulu diuji oleh Allah dengan banjir yang cukup besar. Saya lihat di bacaan di koran itu nampaknya yang terendam air itu banyak sekali, bahkan sampai ada yang terjebak. Beberapa hari setelah itu ternyata hujan cukup deras. Saya malam Jumat kemarin berada di pesantren Jalhaq, di situ kebanjiran juga, jadi cukup tinggi. Kemudian besoknya ada pengumuman BBM naik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah. Amin. Bisa buat beli sawah dan juga mobil mewah. Yang belum haji bisa berangkat haji ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mengkaji tentang ciri-ciri seorang muslim, Bapak Ibu. Jadi apa itu ciri-ciri seorang muslim? Kita sering mendengar istilah muslim. Muslim itu berasal dari akar kata atau sebutan bagi orang yang beragama Islam, yang berasal dari akar kata aslama yuslimu islaman, yang berarti selamat dan sentosa. Hal ini berarti orang yang hidupnya ingin selamat dan sentosa baik di dunia maupun di akhirat, maka satu-satunya agama yang harus ia anut itu adalah agama Islam. Karena satu-satunya yang dijamin oleh Allah akan selamat dan sentosa adalah Islam.
Di dalam Al-Quran dinyatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Kemudian wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Jadi selain agama Islam itu tidak akan diterima nanti oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan nanti orang itu ketika di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi alhamdulillah kita semuanya insya Allah termasuk orang-orang muslim. Muslim, mukmin. Kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kalau yang kita kenal bahwa Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang diajarkan kepada seluruh umat manusia untuk kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Lalu bagaimana agama yang dibawa oleh umat-umat atau rasul-rasul terdahulu? Apa namanya Islam juga atau tidak? Dalam hal ini Al-Quran menginformasikan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sebenarnya mereka juga bernama Islam. Buktinya apa? Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan hal itu. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 132 ini menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub menasehati kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam Al-Quran dinyatakan demikian. Dan Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya dan demikian juga Nabi Yakub. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama bagi kamu. Fala tamutunna, maka janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim. Berarti agama yang dibawa oleh mereka itu juga bernama Islam. Bukti yang lain, ketika Nabi Isa, dalam sejarah tercatat bahwa ketika Nabi Isa itu dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, khususnya orang-orang Yahudi, Nabi Isa bersembunyi. Pada saat bersembunyi itu ternyata ada sahabatnya yang berkhianat, menunjukkan kepada orang Yahudi, oh di situ letak Nabi Isa. Di situ tempat bersembunyinya. Maka kemudian setelah Nabi Isa lolos dari kejaran musuh-musuhnya, kemudian Nabi Isa mengumpulkan para sahabatnya yang kemudian diabadikan dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ketika Nabi Isa merasakan bahwa ada sebagian sahabatnya yang berkhianat, minhumul kufra qala man ansari ilallah. Nabi Isa kemudian bertanya, wahai para sahabatku, siapa sebenarnya yang setia kepadaku untuk menjadi penolong agama Allah? Qalal hawariyun, maka kemudian orang-orang hawariyun ini adalah mereka sahabat-sahabat terdekat dari Nabi Isa alaihi salam. Qalal hawariyun berkata, nahnu ansarullah, wahai Nabi Isa, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Kami akan selalu setia kepada engkau. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad bi anna muslimun,
dan saksikanlah bahwa kami termasuk orang-orang muslimun. Dalam surah Ali Imran dikatakan demikian ayat 52, itu bisa dicek. Kemudian Nabi Yusuf juga demikian. Pada surah Yusuf ayat 101 Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani muslimah wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan sertakanlah aku termasuk orang-orang yang soleh. Jadi alhamdulillah kita beruntung sejak lahir sudah termasuk orang muslim. Meskipun agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu itu beragama juga Islam, tetapi memang ada perbedaan. Ada persamaan dan ada perbedaan antara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan Islam yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Persamaannya, yang pertama adalah sama-sama mengesahkan Allah. Nabi-nabi terdahulu sama mengesahkan Allah. Kemudian persamaan yang kedua adalah sama-sama diwajibkan untuk beribadah meskipun tidak sama persis. Kalau kita Nabi Muhammad ini umatnya diwajibkan untuk beribadah, ada sholat, ada zakat, ada puasa. Umat terdahulu juga seperti itu. Meskipun mungkin cara sholatnya yang agak berbeda, seperti Nabi Sulaiman. Ada yang masih diberitahukan kepada kita di umat terdahulu itu seperti ini. Ada juga yang tidak diberitahukan lagi cara beribadahnya. Tapi yang jelas mereka juga diperintahkan untuk beribadah. Suruh puasa ya puasa juga. Makanya disebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Itu persamaan dan antara Islam yang terdahulu dengan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian perbedaannya adalah kalau Islam yang terdahulu itu sifatnya lokal. Kalau Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sifatnya universal. Jadi makanya dalam Al-Quran Nabi Musa mengatakan ya qaumi, ya bani Israel. Nabi Isa juga mengatakan wahai kaumku. Kalau Nabi Muhammad biasanya itu mengatakan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi dimanapun itu akan mendapat panggilan. Tapi kalau umat terdahulu itu biasanya hanya bersifat lokal. Nah, itu diantara perbedaannya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah kalau Islam yang terdahulu ini sifatnya masih disempurnakan oleh Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi ibarat bangunan, kalau pada masa Nabi Ibrahim itu misalnya sebuah rumah itu sudah ada atap, sudah ada dinding, tapi belum ada jendela, belum ada lantai. Kemudian pada masa Nabi Isa sudah ada atap, dinding, sudah ada jendela, sudah ada pintu, tapi belum di keramik. Pada masa Nabi Muhammad baru kemudian berupa sebuah rumah yang sudah sempurna, ada jendela, ada pintu, ada dinding, semua sudah di atap, sudah dicat. Nah, disempurnakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita membahas bagaimana ciri-ciri seorang Muslim. Di dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya itu keras terhadap orang kafir tetapi saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Kalian lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah
dan keridhoannya. Terlihat tanda-tanda pada wajah mereka, bekas-bekas sujud. Ini dalam tafsirnya ini disebutkan bahwa ayat ini menjelaskan bagaimana ciri-ciri seorang muslim. Kalau kita kaji lebih jauh di dalam ayat ini, ada minimal ada 5 ciri-ciri seorang muslim. Yang pertama adalah asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Nah, ini apa yang dimaksud dengan keras terhadap orang kafir? Dan siapa yang dimaksud dengan orang kafir ini? Kalau pada masa Nabi dahulu, yang namanya orang kafir itu ya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi itu ada juga di antara mereka, orang-orang Nasrani juga ada di antara mereka. Orang Islam itu harus keras terhadap orang kafir di dalam hal akidah. Jadi segala sesuatu yang bisa merusak akidah kita, maka kita tidak boleh bertoleransi terhadap hal itu. Jadi nggak boleh kita, karena alasan toleransi, ya sudah hari ini kita beribadah mengikuti cara mereka, besok mereka mengikuti cara ibadah kita. Itu dulu sudah pernah ditawarkan oleh orang-orang kafir, sehingga turun kemudian surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Katakanlah, wahai orang-orang kafir, saya tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Jadi tawaran sehari menyembah berhala, sehari ke masjid, sehari ke tempat ibadah mereka, itu tidak boleh di dalam ajaran Islam. Itu yang dimaksud dengan keras terhadap orang kafir dalam hal akidah. Kemudian, tetapi kalau dalam hal bermuamalah, memang kita diperintahkan untuk hidup berdampingan, meskipun dengan orang yang tidak seagama dengan kita. Dalam hal bermuamalah, mau jual beli dengan mereka, ya nggak apa-apa. Mau saling pinjam meminjam juga, ya nggak masalah. Karena mereka juga termasuk makhluk Allah yang harus juga kita hormati. Ya jangankan manusia, binatang saja harus kita hormati. Dulu Nabi pernah menggadaikan baju besi kepada orang Yahudi. Ini sebagai bukti bahwa Islam dalam hal bermuamalah itu sangat toleran. Tetapi dalam hal akidah memang kita harus tegas. Nggak boleh kita melakukan sesuatu yang bisa merusak akidah kita. Nah, itu yang dimaksud dengan asyidda'u 'alal kufar. Keras terhadap orang kafir dalam hal masalah akidah. Kemudian ruhama'u bainahum, ciri yang kedua. Saling kasih sayang terhadap sesama mereka. Nah, di sini akhir-akhir ini nampaknya banyak sekali hanya gara-gara perbedaan pendapat masalah kecil, masalah furu'iyah, masalah fikih, kemudian menjadikan Islam itu menjadi pecah. Yang satu pakai usolli, yang satu tidak, saling menyalahkan. Pakai kunut, yang satu tidak, saling menyalahkan. Kita harus belajar dari imam-imam mazhab terdahulu. Imam Hanafi yang hidup 80 tahun 80 Hijriah. Kemudian Imam Malik tahun 93 Hijriah. Imam Syafi'i 150 Hijriah dan juga Imam Hambali. Mereka meskipun terdapat perbedaan pendapat, padahal zaman mereka itu tidak jauh dengan Nabi. Tidak pernah mereka saling menghujat, saling mencaci dan segala macam. Tetapi kita yang jauh dari Nabi itu malah sering
menyalahkan amaliyah orang lain. Nah, ini yang harus kita perbaiki sehingga pecah di antara kita sendiri. Kita lihat banyak di negara-negara lain itu yang berperang antara sesama muslim sendiri. Di Yaman demikian juga hancur, umat Islam hancur. Kemudian di Irak begitu juga. Di Suriah apalagi. Ini harus kita waspada. Jangan-jangan di belakang kehancuran umat Islam ini ada kekuatan lain yang memang sengaja mengadu domba. Jadi gara-gara masalah kecil ini haram, yang enggak gini dia akan masuk neraka. Nah, ini yang agak sulit seperti itu. Makanya kita harus saling menghormati. Kalau masalah furu'iyah, masalah fikih pasti akan ada perbedaan pendapat. Jangankan sekarang, pada masa sahabat ketika Nabi masih ada, itu saja ada yang berbeda pendapat. Setelah diadukan kepada Nabi, dua-duanya benar. Kalau masalah fikih dan masalah ijtihadi, furu'iyah. Tetapi kalau masalah syariah ya memang kita harus sama. Misalnya ada ulama A misalnya berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib, wah berarti itu sudah menyimpang. Itu masalah syariah itu, bukan lagi masalah fikih. Semua imam mazhab, semua mazhab apa saja itu mewajibkan sholat. Tapi kalau ada yang nyeleneh sholat itu tidak wajib, nah ini berarti sudah menyimpang. Itu mencakup wilayah syariah. Nah, sesama muslim meskipun kita berbeda pendapat kepada saudara kita dalam masalah furu'iyah, kita harus saling kasih sayang. Nah, dengan orang non muslim saja kita harus kasih sayang, apalagi kepada sesama muslim. Ruhama ubainahum. Kemudian ciri yang ketiga Bapak Ibu, tarohum ruk'an sujada. Engkau melihat orang-orang muslim itu senantiasa ruku dan sujud. Artinya apa? Orang yang beriman, seorang muslim, itulah harus senantiasa melaksanakan ibadah sholat. Ruku dan sujud. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat, itu berarti tidak termasuk dari ciri-ciri seorang muslim. Makanya di dalam kitab Sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu dinyatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah wa man tarakaha faqad kafara. Yang membedakan antara kita dengan mereka, dengan orang-orang kafir, itu adalah salatnya. Wa man tarakaha, barang siapa yang meninggalkannya, meninggalkan salat, faqad kafara, maka berarti ia telah kafir. Meskipun kekafirannya itu tidak sama dengan yang memang bukan beragama Islam. Kafir di sini meninggalkan sholat kalau karena malas itu sebenarnya masih kategori dia seorang muslim tetapi melakukan perbuatan fasik. Masih boleh disolatkan, masih ini. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat karena memang nggak yakin bahwa sholat itu nggak wajib, itu berarti dia sudah keluar dari Islam. Nah, di situ. Jadi kalau tarohum ruk'an sujada, engkau melihat orang-orang muslim itu senantiasa ruku dan sujud. Oleh karena itu jangan sampai kita meninggalkan sholat. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, ciri seorang muslim itu adalah yabtaghuna fadlan minallah. Selalu mencari fadilah dan fadilah dari Allah. Ini artinya adalah bahwa seorang muslim selain ia harus rajin beribadah, juga ia harus rajin bekerja. Enggak boleh kita hanya berpangku tangan, berdoa terus 24 jam enggak keluar dari masjid. Nah, itu salah juga itu. Inna sama la tumtiru zahaba wala fiddah. Langit itu enggak akan menurunkan emas dan perak begitu saja, tapi harus dicari. Nah, tapi ya berbeda kalau misalnya
sudah pensiun, usianya sudah 60-an, sudah enggak ini, masa suruh nyangkul ke sawah, kan enggak ini lagi begitu. Nah, kalau itu memang waktunya sudah istirahat dari bekerja, itu giliran generasi penerusnya yang memang harus bekerja. Nah, itu mulai persiapan-persiapan untuk tahap selanjutnya begitu. Nah, ini. Jadi seorang muslim ketika ia kuat untuk bekerja, maka ia harus bekerja dengan giat, wajib. Makanya keluar dari rumah untuk mencari nafkah itu pada hakikatnya bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Di dalam sebuah hadis dinyatakan ma'an faqar rajulu li baitihi wa ahlihi fahuwa lahu shadaqah. Semua yang diberikan oleh seorang kepala keluarga untuk keluarganya, baik untuk anak-anaknya, untuk istrinya, bahkan untuk pembantunya, fahuwa lahu shadaqah, maka itu dinilai sebagai satu ibadah. Nah, tapi ya pekerjaan yang dicari itu ya tentu saja pekerjaan yang dibolehkan. Pekerjaan yang memang halal. Pekerjaan yang tidak ada unsur tipu menipu dan lain sebagainya. Nah, jadi seorang muslim haruslah mencari fadlam minallah, rajin bekerja dan berusaha. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ciri-ciri seorang muslim itu adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat tanda-tanda di wajah mereka, tanda-tanda bekas sujud. Nah, ini para ulama, ini para ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min asari sujud itu ada yang mengatakan bahwa tanda-tanda itu bersifat zahiriyah. Maksudnya kalau pada zaman dahulu itu belum ada namanya sajadah, belum ada ini. Kalau para sahabat itu sujud habis sholat gitu, kemudian setelah sholat itu terlihat di keningnya itu tanda-tanda agak-agak kotor, bekas debu atau apa gitu, tanda bekas sujudnya itu. Nah, meskipun ada yang memahami ada hitam-hitam di sini, nah itu nggak tahu juga itu ya, mungkin boleh jadi karena sering sujud ya kita husnuzon saja, mungkin karena sering sujud jadi dia ini gitu. Nah, ada juga mungkin yang kalau anak-anak itu disengaja dihitam-hitamkan, itu nggak tahu juga itu. Nah, jadi ada yang sifatnya zahiriyah. Tapi ada juga para ahli tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan bekas-bekas sujud ini itu adalah dalam bentuk batiniyah. Maksudnya bukan bentuk zahir, wajahnya itu ada bekas sujud begini segala macam, tetapi yang dimaksud dengan bekas-bekas sujud itu adalah perilaku orang-orang yang sholat itu harus dibawa ketika ia di luar sholat. Harus selalu menundukkan diri, merendahkan diri kepada orang lain, sopan dan lain sebagainya, menjaga mulut, menjaga mata, menjaga semuanya lah, pendengaran dan lain sebagainya. Nah, tidak menyakiti orang lain. Nah, ketika kita sholat kan, setelah sholat kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita mendoakan kepada orang lain. Jangan sampai setelah itu kita kemudian menyakiti orang lain padahal kita telah mendoakannya. Nah, itulah mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang memang benar-benar beriman, termasuk orang-orang muslim, dan juga termasuk orang-orang yang memiliki kriteria sebagai seorang muslim atau ciri-ciri seorang muslim. Mungkin ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.